Ronaldo ya hanya tinggal masa aja. Siapa saja pencetak gol Liverpool? The King of Premier League. Alisson lebih bagus sih. Siapakah akan MU tanpa Ronaldo di depan, ya apa jadi? Premier League. duel fans? Jumpa lagi dengan saya Jalu. Kali ini dalam sebuah program baru dari Skor Indonesia yaitu Dufan, Duel Fans. Kali ini akan mempertemukan dua fans yang cukup senior yang sudah lama meramaikan jagat persepak bolaan tanah air, yaitu Indomanut, sebuah fans Manchester United yang pertama di Indonesia melawan Big Reds. Bisa dikatakan dua fans klub ini adalah yang tertua karena sama-sama lahir di akhir tahun 90-an. Big Reds dibentuk di Bandung, kota kelahiran saya, pada 28 Desember 1999. Sementara Indomanut yang awalnya bernama MUISC, Manchester United Indonesia Supporter Club, kemudian berganti nama menjadi Indomanut pada tahun 2000. Kali ini siapa saja dari dua fans klub itu yang akan bertanding? Kita saksikan. Di segmen one by one kali ini akan ada dua fase. Fase pertama dan fase kedua. Di fase pertama kami sudah menyiapkan 5 pertanyaan untuk masing-masing komunitas. Jika berhasil menjawab akan mendapatkan 10 poin. Jika gagal menjawab tidak ada pengurangan poin dan pertanyaan tidak akan dilempar ke tim lawan. Di segmen pertama ini masing-masing tim sudah diwakili oleh pemain terbaiknya. Di Indomanut ada Mas Gerardio, sementara dari Big Reds ada Satrio. Dua-duanya pasti orang Jawa ya, ada iyo-iyonya. Gimana Mas Gerardio? Namanya kayak Steven Gerrard, emang fans Liverpool sejak kapan? Sejak dulu. Enggak. Saya Manchester United. Oke ya, pertanyaan pertama tadi kan udah ada aturannya ya. Mau pilih apa? Ini pahlawan atau angka 500? Saya cinta pahlawan sih. Oke, cinta pahlawannya. Nah, pahlawan. Berarti MU duluan ya, Indomanut duluan. Oke, pertanyaan pertama. Pada Premier League musim 2005-2006, siapa yang menjadi top scorer setan merah pada musim tersebut? Dan jumlahnya berapa gol? Waduh. 2005-2006. Pas. Hah? Bisa jawab nggak? Belum lahir. Oh, belum lahir. Jawabannya adalah Ruud van Nistelrooy dengan jumlah 21 gol. 0 poin buat Indomanut. Pertanyaan pertama untuk Liverpool. Nah, pada Premier League musim 2001-2002, matchday 22 di Old Trafford, pasti lawannya MU dong. Nah, siapa pencetak gol dari asis Steven Gerrard saat itu? Robbie Fowler. Hah? Yakin? Enggak. Jadi jawabannya? Robbie Fowler. Robbie Fowler. Tapi enggak ya? Iya. Salah lagi. Yang benar adalah Danny Murphy ya. Ternyata nggak ada yang jago. Grogi. Beda nih di sini sama di belakang tadi. Aduh. Udah belajar emang sebelumnya? Aduh. Oke, pertanyaan kedua untuk Indomanut. Manchester United menjadi juara Premier League pada tahun 2002-2003. Siapakah asisten dari Sir Alex Ferguson saat itu? Carlos Queiroz. Yakin? Yakin. Bukan Brian Kidd? Bukan. Hah? Bukan. Oke, poin pertama untuk Indomanut. Boleh, supporternya mana nih supporternya? Apa? Oke, sekarang untuk Big Reds. Liverpool mengalahkan Bayern Munchen pada final Piala Super Eropa tahun 2001. Ketika itu Liverpool baru saja juara Piala UEFA. Nah, siapa saja pencetak gol Liverpool pada laga tersebut? Aduh.
Coba diingat-ingat, pasti kan waktu masih muda tuh. Lupa. Hah? Lupa. Saya kasih jawaban satu, nanti Bapak pilih dua lagi ya. Yang pertama adalah John Arne Riise, silahkan dua lagi. Udah baik Enggak. nih. Nggak kepikiran. Tahu? Waduh, yang benar ada John Arne Riise, Emil Heskey, dan juga Michael Owen. Masih 1-0 untuk Indomanut. Aduh, pertanyaan ketiga. Masih soal Manchester United. Leg kedua Champions League musim 2007-2008. Coba diingat-ingat lagi ya, melawan Barcelona. Siapa yang membuat defensive error dari pemain Barcelona sehingga Paul Scholes bisa mencetak gol? Sergio Busquets. Emang udah main ya 2007-2008? Hah? Udah. Bener? Kalau nggak salah sih begitu. Tahu nggak? Enggak. Bah, ini rivalitasnya luar biasa. Yang benar adalah Gianluca Zambrotta. Masih 1-0 hingga pertanyaan ketiga. Kalian benar-benar fans atau Baru cuma kemarin, baca-baca baru doang? bulan lalu. Hah? Baru bulan lalu. Saya baru pas, ya baru sih saya. Fans Pas baru. Ronaldo balik udah. Ronaldo balik dari Lisbon ya. Oke, buat Big Reds untuk menyamakan kedudukan. Dari tahun berapa hingga ke berapa Jose Pepe Reina bermain untuk Liverpool? Aduh. 2004 sampai 2012. Wih, berarti kalau 2004 Reina tampil di final Liga Champions ya. iya. Salah. Yang benar adalah 2005 dan 2015 ya, karena pada saat itu Liverpool setiap habis juara Eropa selalu ganti kiper ya. Habis ada Westerveld ke Dudek juara, ganti Reina. Masih 1-0 buat Indomanut. Sekarang pertanyaan keempat. Nah, ini gampang nih, ini pertanyaan saya nih. Waduh. Siapa pencetak gol terbanyak sepanjang masa Manchester United? Wayne Rooney. Tapi yang kedua. Ya, yang kedua ya. Nggak usah lihat penonton, belum tentu tahu dia. Urutan kedua. Urutan kedua. Sir Bobby Charlton. Hah? Sir Bobby Charlton. Sir Bobby Charlton. Benar, jawaban pencetak gol terbanyak kedua adalah Sir Bobby Charlton. Oke, pertanyaan keempat. Ayo, ini sebagai orang yang sudah pernah mengunjungi Anfield, tentu tahu nama-nama tribun di Anfield. Ada 4. Sebutkan satu persatu. The Kop. Oke. Sir Kenny Douglas Stand. Oke. Terus Anfield Road Stand dan Main Stand. Wih. Oke. Lega ya bang. Oke. Pertanyaan penentuan ya. Pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas untuk di fase ini. Premier League musim 2011-2012. Pekan ketiga melawan Arsenal. MU menang berapa waktu itu? Tahun berapa sorry? 2011-2012. Pekan pertama lawan Arsenal. Pekan ketiga lawan Arsenal. Lawan Arsenal. Yang si Wenger nonton di tribun loh. Ah, pasti lupa ya. 3-1. Menang 8-2. Sebutkan 5 pemain MU yang mencetak gol pada saat itu. Ashley Young, Wayne Rooney. Ashley Young, Wayne Rooney terus. Danny Welbeck, Oke, Luis Nani. satu lagi. Ini cukup terkenal padahal. Iya. Satu lagi nih. Akhir-akhir ini selalu diperbincangkan di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Park Ji-sung. Oke. Ayo kesempatan Big Reds nih. Pertanyaan terakhir untuk menyamakan kedudukan. Aduh. Sebutkan nama pemain Liverpool yang pernah menjadi top scorer Premier League. Luis Suarez. Oke. Terus Muhammad Salah. Oke. Ian Rush. Premier League dong. Premier League ya? Premier League doang. Michael Owen. Oke. Sadio Mane pernah nggak? Nggak. Nggak pernah ya? Kayaknya nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Luar biasa. Aduh. Pada fase kedua ini saya sudah menyiapkan 5 pertanyaan yang harus dijawab secara rebutan oleh kedua peserta. Jika berhasil menjawab akan mendapatkan 10 poin. Jika gagal menjawab akan dikurangi 10 poin. Kejam memang. Dan pertanyaan akan diberikan ke lawan. Oke. Pertanyaannya soal cerita. Nah, silakan coba tes ini dulu. Pada suatu Jumat malam di bilangan Manchester,
pada pertengahan Mei 2021 terjadilah Northwest Derby. Siapakah nama pengadil pertandingan MU versus Liverpool di Premier League pada 14 Mei 2021? Ini mikir apa nggak tahu sih? Ayo, ini Pak, pertaruhan 10 poin doang. Martin Atkinson. Oke. Pengurangan 10 poin untuk Ino Manut. Silakan jawab. Michael Oliver. Oke, ternyata mereka nggak apal ya. Padahal ini wasit cukup terkenal buat fans MU. Anthony Taylor. Aduh. Oke. Pertanyaan kedua, masih babak rebutan. Aku adalah pria asal Gosford. Aku pernah satu tim dengan Matthew Letizia. Aku dikenal sebagai striker kalem. Aku pencetak gol terbanyak sepanjang masa Premier League. Siapakah aku? Ayo kurangin lagi 10 poin. Bisa kan kalau mau nonton? Alan Shearer. 10 poin untuk Big Reds. Oke, pertanyaan ketiga. Ya. Chelsea merupakan tim tersukses kedua pada era Premier League bersama Manchester City. Pertanyaannya, berapa kali Chelsea menjuarai Liga Inggris? Empat. Apa? 4. Pengurangan poin lagi untuk Ino Manut. 3. Siapa? 3. Oke, ternyata memang mereka bukan fans Chelsea ya. Chelsea itu juara Liga Inggris berapa penonton? 6, tepat sekali. 5 kali juara Premier League dan sekali juara Divisi 1. Pertanyaan keempat ya. Aku didesain oleh Papulos. Aku merupakan stadion terbesar ketiga di London berdasarkan kapasitas. Siapakah aku? Ketiga terbesar di London. Stadion sepak bola terbesar ketiga ya. Kalau stadion itu 4. London ya. Ada stadionnya Charlton, ada stadionnya Crystal Palace, Banyak banget. ada stadionnya Wimbledon, ada stadionnya West Ham, banyak stadion. Baru pernah ke Selhurst Park. Kecil kan. Iya, 21.000 kalau nggak salah. Mungkin seharus park Di apa namanya? Di tiang gawang selatan itu dulu tahun 30 ada yang gantung diri kipernya Crystal Palace. Waduh. Pas ya? Aduh, kalian benci tim London ternyata. Tapi era ini timnya juga nggak terkenal amat ya. Iya. Terakhir juara tahun 62. Mungkin bisa ketebak. Tottenham Hotspur. Hotspur. 0 poin. Tidak ada poin, Pak. Oke. Pertanyaan terakhir untuk fase 2. Ada pemain yang pernah bermain di Liga Spanyol, Italia dan Inggris antara 2003 dan 2020 dengan rekor lebih dari 100 penampilan. Ya. Menjadi playmaker di setiap tim yang dibelanya. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa hasil kali dari 5 kuadrat dikalikan 2 pangkat 3? Waduh. Ya. Berapa? 200. Luar biasa. Bapak kok bisa paham kayak gitu? Kalau matematika bisa, kalau bola ya untung-untungan. Luar biasa. Ya, selesai fase kedua ini. Kita sudah bisa melihat bagaimana Ino Manut yang pada awalnya memimpin, akhirnya bisa disalib oleh Big Reds. Ada berhasil. Kita kembali setelah pesan berikut ini. Kali ini kita masuk segmen kedua, yaitu segmen debat. Kita memperdebatkan hal yang ya penting lah. Siapa yang terbaik dari masing-masing tim jika digabungkan menjadi the best 11. Di sebelah kanan saya sudah ada, coba silakan memperkenalkan diri biar agak terkenal dikit. Halo, gue Martin dari Indoman United. Silakan Mas. Ya, halo, nama saya Adrian dari Indoman United. Ya itulah perwakilan dari fans Manchester United Indoman United. Sekarang kita beralih ke fans Liverpool. Silakan. Halo, saya Arnan dari Big Reds. Halo, saya Tommy dari Big Reds.
Tommy ini panggilannya si Rawon, nggak tahu dari mana aja udah. Setelah masing-masing tim memperkenalkan diri, kita memasuki segmen debat. Tapi sebelum itu lebih baik kita dengarkan bagaimana rekan-rekannya memberikan dukungan kepada mereka berempat. We are Indoman United. We are happy family. And the world is cheering up when United win the cup. Cause United are the greatest football team. United are the greatest football team. Walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Walk on. Oke, kita sudah lihat bagaimana semangat kedua supporter ya mendukung rekan-rekannya di sini. Karena ini pasti akan segmen yang sangat panas. Ada perdebatan di sini kita untuk memilih siapa yang terbaik dari masing-masing posisi. Jadi untuk perdebatan ini akan ditampilkan beberapa nama di the best 11 dari kedua tim musim ini. Ada untuk beberapa posisi nanti silakan diperdebatkan. Untuk beberapa posisi yang lain sudah fix lah. Itu hak prerogatif saya dong sebagai sebagai penengah acara ini. Tapi ada beberapa posisi yang harus diperdebatkan. Masing-masing posisi akan diperdebatkan maksimal 90 detik. Jadi 30 detik akan diberikan penjelasan kepada Indomanut, 30 detik berikutnya untuk Big Reds, dan 30 detik terakhir saya harus ngomong. Enggak, harus mereka berdebat ya. Mari kita lihat siapa yang masuk the best 11. Nah, ini kan cocok. 1, 2, 3, 4. Wah, 1, 2, 3. Ya bagus, kita lebih banyak Liverpool ya. Untuk siapa nih? Kiper Alisson versus De Gea. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Kalau ngomongin Liga Inggris, kiper saat ini kalau dibandingin sama punya Liverpool, kayaknya De Gea lebih oke lah ya. Season dia membuktikan dia adalah kiper terbaik di Liga Inggris, udah lebih banyak dibandingin Alisson. Buat gua harusnya De Gea di situ. Masih ada waktu. Ayo agak panjangan dikit loh, biar kayak ini dong, biar kayak beneran. Nothing to debate ya, kayaknya lebih baik De Gea lah ya. Dari reaction segala macem. Cuman ya, statistik bilang kalau De Gea kurang di penalti save gitu kan. Tapi ya jarang-jarang lah siapa yang pengen Iya, itu ada. pasti De Gea. Oh stop. Silakan. Nggak boleh. Nggak udah selesai waktunya. nggak boleh. Silakan. Ya, tadi dibilang De Gea lebih cocok di situ ya. De Gea tapi bagusnya tuh berapa tahun lalu kayaknya, udah lampau kayaknya kan. Kalau misalnya kita lihat dari kesini, terutama dari 2-3 tahun terakhir, Alisson lebih bagus sih. Juara UCL, juara IPL, juara FIFA World Cup ya kan, juara Super Cup gitu kan. Golden Glove juga gitu kan. Udah lebih banyak, maksudnya konsistensinya itu mungkin tadi benar De Gea bagus tapi udah lewat gitu masanya. Sekarang masanya Becker. Ya, debat silakan. Tapi di awal musim ini udah ditunjukin lagi kalau misalnya De Gea tuh udah mulai back to his best perform gitu kan. Rekor-rekor ya Victor Valdes aja nggak ngapa-ngapain dapat juara banyak. Nggak Nggak mau bisa balas. ngomong kayak gitu. Dan Alisson tuh ketolong sama back depannya. De Gea backnya Joe sama Smalling tetap bisa terbang sana sini, save banyak banget gitu. Ada modal pembelaan nih. Tapi kalau kita berkaca dari musim ini, Liverpool sudah pasti lebih kebobolan lebih dikit dibanding MU. Benar nggak? Ah udah Betul, pas. Udah selesai. Nggak asik perdebatan. Ngomong De Gea aja salah De Gea. Jadi harus ngomong bahasa harus sesuai itunya dong. Oke. Jadi kalau saya sih, walaupun saya sebagai fans Liverpool, kalau berbicara statistik, ini kan kita bahas the best team musim ini ya. De Gea di posisi ini sih. Ya, setuju. Kalau untuk 2-3 musim, boleh Alisson di posisi ini ya. Tapi untuk ini, De Gea. Oke. Apaan lu ngomongin gua? Sekarang back kiri ya, Luke Shaw lawan Andrew Robertson. Sekarang dari Rawon dulu silakan. 30 detik. Jamnya dong, jangan telat kayak tadi. Oke. Mulai dari sekarang. Untuk posisi bek kiri udah pasti kita punya Robertson. Ya. Yang dari 2 musim lalu pun juga udah membuktikan dia seperti apa bermainnya. Sampai musim ini kebetulan juga konsisten walaupun di bangku cadangan kita punya Tsimikas yang kalaupun diberi kesempatan itu bisa memberikan assist juga lebih baik. Jadi nggak ada urusan lah dengan back siapapun. Cukup. Oke, coba silakan. Iya, kita setuju sih. Robertson emang terbaik untuk di kiri, tapi untuk 2 musim terakhir kelihatannya dia kurang konsisten, dan kalau Shaw lebih bagus di 2 musim terakhir ya. Kita mengingat Shaw pernah cedera patah kaki dan akhirnya dia comeback lagi seperti sekarang dan jadi pilihan utama di timnas Inggris, dan Robertson memang
kelebihannya crossingnya bagus. Ya nggak kalah, Shaw juga banyak kasih assist Iya, kan. betul, Dan dia betul. juga lebih sering ngegolin, ya kan? Betul. Nah, akhir-akhir ini gitu. Jawabannya normatif, silakan masih ada debat-debat dulu. Ayo silakan. Terlalu normatif, ya, lawan dong, terlalu kalem nih. Kalau misalnya patokannya seperti itu sih, saya rasa kurang pas juga karena memang oke lah Luke Shaw mungkin bagus nih. Tapi kan memang kalau untuk Robertson kan dalam 3 musim terakhir memang tadi kayak dibilang kan itu kan memang lebih bagus dalam hal crossing, dalam hal assist, dalam hal defensifnya juga bagus gitu ya. Nah, mungkin musim ini kurang konsisten tapi dia secara keseluruhan masih lebih bagus daripada Luke Shaw. Terbukti dia jadi kaptennya Skotlandia juga kan. Itu kan karena dia penampilan dia di Liverpool itu mengangkat dia gitu. Yes. Gitu sih. Emang berat ini nggak boleh nggak milih ya, Pak ya. Tapi coba kalau dari saya sih kali-kali dong pakai hak prerogatif ya. Robertson dia udah ngakuin tadi bilang yang pas awal-awal Robertson bagus, ya. Berarti dia udah mengakui juga. Dia nggak yakin aja soal ini. Oke, si anaknya Robert ya. Kita masuk ke Robertson. Tetap banyak kan MU ya. Iya, dari Liverpool ya. Oh ya jelas. Coba di sini nih. Nah, Ini ada Firmino lawan Ronaldo. Coba silakan. aduh, kalau ngomongin belum dong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? ngomong aja. Berarti Timer mana sih? boleh. Ah. Oke. Jadi kalau mau ngomongin posisi center forward saat ini, ya kita sama-sama tahu lah ya, the Ya, king of terbaik ya. Premier League ya. Betul, terbaik Untuk ya posisi Ronaldo itu. lah. Mau Sedunia. apa lagi? Statistik, prestasi, permainan di lapangan, di luar lapangan, duit. Iya, dia dengan keegoisannya dia mampu mencetak gol. Sosial Kemenang- media. Beda sama Firmino ya, Firmino nggak egois aja. Iya, masih jauh lah lu membandingin Ronaldo sama Firmino, Betul, masih jauh terlalu lah ya. jauh, terlalu Ya jauh. mungkin Firmino lebih dikenal. Oh stop. generasi- Oke ya, silakan. Oke, kalau mungkin ada benernya, bukan saya mengiyakan, tapi memang dari segi permainan, dari skema pun itu juga si Ronaldo dengan Firmino itu kan berbeda gitu. Dia lebih ke false nine, memang kita lebih main ke posisi di sayap kiri dan kanan, ada Mane, ada si Salah. Jadi memang saya rasa kalau hitungannya adalah gol memang Ronaldo, tapi mungkin untuk kebutuhan tim semua tim butuh pemain seperti Firmino untuk saat ini gitu. Kurang Ronaldo ya hanya tinggal masa aja. Ya, kurang butuh Ronaldo apalagi di tim Liga Inggris gitu. Ya, Tim sekarang Ronaldo Spanyol, tinggal di tim masa Itali. aja, ya kan? Lu butuh Tapi- pemain kayak Ya, Ronaldo semua gitu kan. Nanti semua terbukti tim pun- yang ada Ronaldo Ya. pasti bisa mencetak gol. Nah, gitu. terbukti kalaupun kalau dengan tidak ada skema ini Ronaldo ada pun ya Robertson tidak akan di kiri, menang gitu. ada Saat ini juga tidak Arnold akan di menang. kanan bisa crossing ya, Ya, diselesaikan Apalagi sama Ronaldo. 4-3-3 gitu. ya kan, center forward itu dibutuhin banget ya kan. Iya, betul. Selain dari sayap juga dari tengah. Nah, di Ronaldo di dalam kotak penalti, gue bilang nggak ada lawan. Ya, kembali ke Dengan umur 36 aja dia masih kembali ngacak-ngacak lah ya ke kan. skema. Tapi kalaupun MU tanpa Ronaldo di depan, ya apa jadinya? Ada Cavani. Oke, udah. Quote-nya paling akhir nih paling pas nih. MU tanpa Ronaldo di depan apa jadinya? Ada Berarti Cavani. siapa yang lebih penting dari situ udah bisa terlihat ya. Untuk pos itu. MU tanpa Ronaldo apa jadinya? Berarti posisinya Posisinya memang- udah Ronaldo. Iya, Ya. Coba. Asiu. Ini kanan siapa nih Daniel James? MU. Hah? Apa yang mahal itu? Siapa ini? Lishard. Martial boleh lah situ. Ini mau siapa nih? Aduh, ini coba silakan posisi kanan siapa yang lebih pas? David Enggok ya. Gua tahu pasti arahnya ke Salah, cuman kayak gua bisa bandingin dengan Greenwood ya. Betul, dengan Greenwood. Lu mau ngomongin semangat muda, cara permainan di sisi kanan buat masuk ke dalam, gitu kan? Itu kayaknya boleh lah masukin Greenwood di situ. Dengan formasi 4-3-3 gitu ya, lu nggak mungkin pemain sayap lu andelin buat ngelebar lagi gitu, masuklah ke dalam gitu. Nah itu si Greenwood udah cocok banget Bisa kaki masuk kiri, bisa kaki Nah, kanan, dan usianya seringkali masih muda golnya gitu. dari sisi kanan ambil ke kiri ya kan Dan gitu. sering cut inside gitu. Dan dia juga bisa crossing pun gitu. Bisa. Emang salah nggak bisa crossing? Ya itu dia. Salah bisa crossing, tapi memang nggak sebanyak dia cetak gol dari sisi kanan ya. Cuman maksud saya nggak salah nih banding gitu Greenwood sama Salah. Kayaknya kalau dari sisi statistik segala macam sekarang kayaknya udah kayak bumi sama langit gitu. Kayaknya statistiknya salah deh. Iya. Iya. Dari sisi gelar, dari sisi cetak gol, pemecahan rekor dalam lingkup klub, apalagi yang kurang gitu dari seorang Salah gitu sampai dia akhirnya Bahkan kemarin- kalau kita main fantasi pun, ya udah pasti dipilih lah Salah. Iya, gue yakin Nggak ada teman-teman alasan lah. Gue yakin Gua teman-teman juga kalau di gua nggak FPL bilang juga statistik Salah. ya tadi ya, gue nggak bilang Iya. statistik. Memang secara statistik oke lah, mungkin Salah lu bisa bandingin ya kan dari sisi gol segala Ya macam. Salah Tapi- udah umur berapa dan dia udah main berapa klub, dan kalau Greenwood kan emang masih muda dan ya kita lihat talentanya ya bakal sangat besar
Ya, mungkin kalau kita bandingin Salah ini ya sama kayak tadi teman-teman membela Ronaldo di MU lah. Ya. Mau siapa lagi yang dipasang di Ya kanan? salah kalau menurut gue sih karena dia Salah aja. ya salah aja. Salah karena nggak milih MU. Nah, dia right man on the right club aja. Coba di tim lain belum tentu dia. Salah deh Tapi pokoknya kan karena waktu dia salah. waktu dia sebelum pindah ke Liverpool kan dia memang udah bagus kan. Nggak ada. Udah bener salah. Salah aja salah. Nggak usah. Perdebatannya ya jauh lah bandingin Greenwood sama Salah. Kalau mestinya nih Salah sama Ronaldo, nah itu bisa gitu. oke, itu masuk. Jumpa imbang, cuman nggak ketemu. Ya bikin pertanyaan siapa nih kayak gitu. Bukan saya nih, makanya tadi aja salah. Makanya. Coba hitung dulu ah. 1, 2, 6 3, 4, 5, 6. Oke, lebih banyak. Nah, ini kan 65 ya. Ini bisa mencerminkan skor pekan ini nggak nih? Pertandingan 65 menang Liverpool 65. Ya pasti United dong. Hah? Satu main di Kan kandang. 65 kan main di kandang berarti MU 6 Liverpool. Oke, jadi prediksi berapa? Gua prediksi 2-0. Menang mana? Ya menang United dong. Menang 2-0. 2-0. Coba prediksi. 4-2. Wah, Liverpool. itu musim lalu. Itu Fabio Aurelio kayaknya nyetak. Iya, sama Torres ya. Itu 4-1 waktu Nih itu. Salah lagi ganas-ganasnya nih. Udah gitu MU memang waktu zamannya sekarang Nah, langsung aja nih, langsung to the point. Skor aja, skor. Iya, 4-2. 4-2. 4-2. Rawan. Gak banyak-banyak 3-0. Enggak no. Banyak loh itu. Waduh nggak masuk akal. Coba berarti sekarang ini 0-3 ya berarti? Hah? 0-3. Iya, 2-4. Kira-kira prediksi akhir musim nih. Liverpool peringkat berapa, MU peringkat berapa? Oh, kalau gua selalu mentargetkan United juara, nggak pernah lepas dari itu. Ya Liverpoolnya peringkat berapa? Liverpoolnya ya peringkat 4. Liverpool peringkat 3, MU peringkat 1. Coba sekarang dari sisi ini. Liverpool juara, MU 4. MU 4. Liverpool juara, MU di 3. 2 masih antara City atau Chelsea. Gila, Chelsea sama City nggak dibahas ya, padahal yang Chelsea sekarang nomor 1 loh, kalau menurut gua. Ya kan masih awal. Masih awal. Baru 7 Tapi pertandingan. 2-3 tuh antara Chelsea City sih. Chelsea sama City. Jadi 1 2-3. sama 3 tuh udah pasti MU sama Liverpool berarti ya kalau kalian. Jadi tukeran aja siapa yang Ya. terakhir. Iya, selesai perdebatan kali ini dengan hasil ya yang gitu-gitu aja lah. Kita kembali pada segmen berikutnya. Thank you. Kembali lagi ke segmen terakhir, segmen penentuan. Karena kondisi persaingan kedua tim masih tipis-tipis saja, seperti jumlah perbedaan gelar antara Liverpool dan Manchester United. Kali ini di segmen ketiga, yaitu segmen terakhir dengan segmen cepat menjawab. Dalam segmen ini tim skor sudah menyiapkan 10 pertanyaan yang harus dijawab secara rebutan oleh kedua tim. Jika salah, tim yang mencet bel akan dikurangi 5 poin dan tim lawan akan diberikan kesempatan untuk menjawab tanpa ada resiko pengurangan poin. Tapi jika menjawab benar dan komplit akan mendapatkan 15 poin. Bagaimana jika tidak lengkap? Terserah saya yang akan memberi nilai. Oke, coba perkenalkan dulu lah, silakan. Gua Andika dari Indomanut. Bekas Presiden Big Reds? Oh bukan. Saya Alfa dari Indoman United. Ini Manut. Sekarang ini? Saya Dimas dari Big Reds. Saya Febri dari Newcastle Big Reds. Hampir Newcastle. Semua banyak sekali. Pengen ini. Karena kita di sini menjaga protokol kesehatan, kita harus semprot. Oke. Oke, sekarang pertanyaan pertama ya, cepet-cepetan. Silakan mau diskusi atau kalau langsung. Urutkan hasil 3 pertemuan terakhir Northwest Derby. Oke. 4-2 4-2 menang siapa? menang MU. Yakin. Oke, terus yang kedua? Terus 2-0, Oke. 3-1. Luar biasa. Dikurangin ya ternyata ya poinnya. Aduh, kasihan sekali. Coba urutan 3 hasil pertandingan terakhir pertemuan kedua tim. Berapa, Cak? 4-2 menang Liverpool di Old Trafford. Ya, terus di Anfield berapa? 2-0. Oke. Terus di Old Trafford sebelumnya 1-1. Seri 1-1. Oh, ternyata kedua tim sama-sama melupakan hasil di Piala FA ya, karena mereka sempat bertemu juga ketika MU menang 3-2. Oke, tidak ada poin untuk sini dan tadi ada pengurangan ya untuk ke Indomanut. Sekarang pertanyaan kedua. Sebutkan
alamat stadion kebanggaan tim kalian secara lengkap. Oke. Anfield Road L4 Liverpool. Hah? Anfield Road L4 Liverpool. 10 poin untuk Big Reds. Karena tidak lengkap ya. Masih ada Liverpool, ada OTH-nya tuh apa? Oh, iya. Ya, oke. Masih 10 poin. Nggak apa-apa, masih lumayan ya daripada dikurangin kayak yang sebelah kanan saya. Pertanyaan ketiga. Berapa jarak antara kota Liverpool dan Manchester dalam kilometer, dalam mil, dan dalam jarak tempuh jika melalui jalan tol? Kayaknya dia tahu. Bapak udah pernah ke Liverpool bukan? Iya. Nggak ngitung. Nggak ada yang mau jawab, ketakut ya? Bisa semprot dulu dah. Biar ada virusnya. Pada takut. Ya deviasi saya benerin lah kalau 10% salah, 5% salah. Gimana, Cak? Nunggu di pas baru apa? Nggak berani nih. Salah satu apa? Iya kalau lengkap dapat 15 poin. Oh, nggak usah. Kalau salah Yang kurang tahu aja, Web. Ayo dong, yang pernah Lupa waktu kesana tidur di jalan. bukan yang menikmati. Nggak tahu. Nggak tahu apa nggak berani nih. Karena Pak skornya udah tipis banget nih. Iya, saya takut salah ini ntar dikurangin lagi. Oh, oke. Jadi ini juga nggak berani ngambil resiko. Bukan, nggak yakin aja sih. Namanya juga hidup. Jawabannya adalah 35 mil. Itu. 56 km. Sekitar 45 sampai 50 menit lewat jalan tol. Oke. Masih tegang. Ini pertanyaan ketiga ini paling gampang. Poinnya mutlak 15 poin jika berhasil menjawab lengkap. Siapa juara Liga Inggris pertama sepanjang sejarah? Oke. Ya, elah mencet baru nanya. 5. Blackburn Rovers. Berapa? Blackburn Rovers. Blackburn Rovers. Coba kurangi 5 poin untuk Big Reds. Nottingham Forest. Nottingham Forest tidak ada poin. Yang benar adalah Preston North End. Liga Inggris. Liga Inggris. Ya. Premier League juga yang juara pertama Manchester United. United, 92. Aduh. Belum lahir. Pertanyaan kelima. Berapa selisih usia antara Manchester United dan Liverpool? Berapa? Coba hitung dulu matematikanya. Mau pinjemin kalkulator? 5. 5. 1978 dia. 3. 92, 6. Hah? 6 tahun? Waduh. Ya, saya kasihan untuk nyebutinnya tapi pengurangan 5 poin untuk Indo Manut. Bisa ngitung nggak 14 tahun. Hah? 14 tahun. Tahu dari mana? Iya, ya kira-kira segitu, Kang. 1878. 1872 1878. dikurang 1878. 14 tahun. Tuan mana? Tuaan dia. Si bapak ini. 15 poin menjawab secara lengkap dengan tahun kelahirannya ya. Untuk Fikre. Nggak apa-apa, salaman dulu. Semangat. Semangat ya. Ayo. Kalian nggak mau ngasih poin dulu? Iya, Biar habis ini, Kang. semangat. Habis ini, Kang. Iya. Pertanyaan nomor 6 buat mereka. Boleh, aja. boleh. Ya. Ya, Pak. Iya. Oke. Coba sebutkan secara berurutan 5 manajer terakhir Manchester United. Nggak usah mencet Bel, saya ini kasih kesempatan biar 5 manajer terakhir. Sir Alex Ferguson, David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer. kalau Ryan Giggs nggak usah disebut lah ya. Ryan Giggs juga caretaker dia. Caretaker. Oke, 15 poin. Angka pemberian, ya. Angka pemberian. Ya, daripada poinnya 0 gitu kan. Kena dana hibah nih. Oke, silakan Big Reds kembali ikutan bermain. Aduh, biar agak rame dikit lah persaingan ya. Ini coba dengerin. Soal cerita. Aku merupakan kompetisi yang dimulai pada tahun 1871. Dulu tim dari Skotlandia dan Wales juga boleh ikut dalam kompetisi ini. MU pernah juara pada tahun 2016. Liverpool pernah merasakannya pada 10 tahun sebelumnya. Siapakah aku? Nggak apa-apa. Silakan. Nggak ada yang mau berani? Jadi saya sempat dulu takutnya karena virus. FA Cup. Apa? FA Cup.
15 poin. Jawab dong, udah boleh ini. Oh, boleh ya? Udah boleh. Oh, kirain masih ini. Aduh. Oke, sekarang pertanyaan ke-8. Aku merupakan tim Liga Inggris. Sekarang bermukim di Premier League. Pelatihku adalah legenda antara Liverpool dan Manchester United. Salah satu kiperku berinisial KD, bukan Kevin Durant tentunya. Apa nama stadion tempat aku bermukim? A few moment later. Sabar Kang, kita lagi diskusi. Tolong ambilin kopi dong. Kalau ini seriusan bingung, lupa. Iya. Oke, sudah selesai. Tidak ada yang bisa menjawab. KD inisialnya adalah dari Cardarlo. Pelatihku adalah pernah menjadi top skor bersama MU, mencetak gol terbanyak yaitu Steve Bruce. Jadi timnya adalah timnya masih nggak tahu. Newcastle. Tapi tidak ada St. poin di James's sini Park. ya. Markasnya ada St. James Park. Kalau yakin jawab, kalau nggak yakin tinggalkan. Oke, pertanyaan ke-9, 2 pertanyaan terakhir nih. Aku ada sebuah pelanggaran yang terjadi karena posisi bola diberikan kepada rekanku yang posisinya lebih dekat dengan garis gawang lawan dibandingkan posisi pemain bertahan terakhir. Apa jenis pelanggaran ini? Siapa dulu nih? Di sini. Oh, nggak apa-apa. Offside. Apaan? Sini. Mana? Jurinya yang mana? Coba VAR dulu ya. Coba saya lihat VAR dulu bentar. Saya lihat VAR dulu. Oke. Ternyata Inomanut. Inomanut ya. Silakan. Offside. Apa? Offside. 15 poin. Asik. Apa? Nyontek jawaban? Enggak, ini kecil jawabannya. Pertanyaan terakhir ya. Ini gampang loh. Berapakah nilai total gelar juara yang dimiliki oleh Manchester United dan Liverpool? Nah, belum kelar nih. Ya, Manchester United. Silakan lanjutkan Kang. Loh, sudah dipencet. Oh. Dia dulu. Pertanyaannya belum kelar. Ini jawab dong. Ini pasti. Ini antara champion apa? Gelar juara. 9. Hah? 9. 9. Oke. Oke ya. Selesain dulu kurangin pertanyaan. dulu dong 15 Selesain poin. dulu pertanyaan. Pertanyaannya diselesaikan. Berapakah nilai total gelar juara yang dimiliki oleh Manchester United dan Liverpool? Lalu dikalikan dengan jumlah gelar juara Blackburn Rovers ditambah gelar juara Huddersfield Town. 19 berapa? 39 kali Huddersfield kayak Kopaji Samsu tuh. 39. Iya, 39. Iya, gua kasih pinjam kalkulator. 39 kali 2. Oke. Udah. Dulu pertanyaan tadi jumlah total juara kali Lah ini rumus matematika, mana yang dikalikan dulu, mana yang ditambahkan dulu itu. tadi gue lupa ditambah berapa? Oke ya, sudah. Huddersfield. Tidak ada yang. Ya udah jawab. Huddersfield itu berapa jumlah total? Berapa? Dikurangin nggak? Ntar saya jawab dikurangin. Silakan ya. Jawab aja udah. Jawab Tadi aja. kan Dikurangin udah. kan? Enggak. Ah, udah selesai satu kali. Jelasnya saya ditambah aja udah 39. Iya. Kali 2. Jadi gini. Total gelar Manchester sama Liverpool berapa? 39. Blackburn 2. Ditambah Blackburn. dalam kurung Blackburn itu 3 kali juara. Aduh. Dua Salah kali. kali. 2 kali juara Liga Inggris dan 1 kali Oh, juara gue Premier ngitungnya League. kali 2. Huddersfield kali. tahun 30-an pernah hat-trick juara. Wah. 3 kali. Ya. Berarti 39 ditambah 3 kali 3. Jadi 48. Oh yang 48. Ya ini adanya di sebelah sono. Dia bisa lihat. Nih, Ya, itu bisa. permainan macam apa sih? Oh, justru ini
Maksudnya kan kita tahu bahwa persaingan kedua tim sangat panas. Supporter juga suka saling banter di timeline. Justru ini kita mencairkan suasana supaya perseteruan itu semakin panjang. Hei, kok ditepuk tangan? Perseteruan itu semakin panjang, justru jadi persahabatan gitu. Udah kayak Albus Dumbledore belum kayaknya kita tiap kalau kita mau ngomongin host cup kan ya. Oke, berdasarkan hasil perhitungan, Big Reds mendapatkan 35 poin. Dan tepuk tangan. Aduh. Manchester United yang diwakili oleh Indomanut mendapatkan 45 poin. Tapi seperti halnya Albus Dumbledore, di The House Cup itu selalu ada poin tambahan. Untuk sportsmanship karena memberikan Indomanut kesempatan menjawab tanpa memencet bel, Big Reds dihadiahi 10 poin oleh saya. Coba hitung ya. Sama. Jadi kita bilang bahwa ini adalah juara bersama. Aduh, udah kayak Premier League ya. Oh, iya. Baru sekali ya memegang ya kayak gitu. Tapi baru kemarin. Ini Udah pernah duplikat lagi tur. oh udah pegang lagi duplikatnya lagi tur. Gimana? Juara bersama pada setuju nggak nih? Ya, hah? Atau mau tetap menang? Woi! Oh dari tadi ini muter-muterin. Sekian dari episode pertama Dufan kali ini. Sini mas. Ini memang. Sini mas. Coba dikasih aja, coba. Ya. Ternyata memang inilah ciri khas Liverpool ya. Udah lama nggak juara, sekalinya mau merasakan kemenangan nggak bisa. Ya. Tapi ya inilah, ini adalah sebuah acara yang sangat subjektif karena saya memang fans Liverpool juga. Jadi sekian acara Duel Fans episode pertama kali ini. Terus saksikan acara-acara dan program-program dari Skor Indonesia di YouTube kami. Terima kasih untuk Indomanut. Terima kasih untuk Big Reds. Kita bertemu lagi di acara selanjutnya. Kita menang di Old Trafford ya. Akhirnya.